Perkenalkan, nama saya Dani Setyo Wicaksono dari kelas Abednego nomor absen 3. Saya akan mengerjakan ujian praktek maba gabungan seni budaya, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Inggris lintas minat. Terima kasih. Yang pertama, lagu Lir-Ilir dan musik kontemporer bahasa Jawa dan seni budaya. Ler iler, ler iler, tandure wasumi ler ka ijo royo royo, kaseku penganten anyar, bocah angon, penek no bimbing kuwi lunyo penek no kanggo mbasuh dodo piro. Dodo tiro, kumiter bedahing pinggir rondo mono, romatono, kanggo sebo mengko sore, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, sun sura sura iyo. Yang kedua, cerita legenda Timun Mas bahasa Indonesia. Legenda Timun Mas. Di sebuah desa, hiduplah sepasang petani tua. Dia adalah Mbok Sirni dan suaminya. Sudah lama sekali mereka mendambakan hadirnya seorang anak. Akan tetapi hingga saat itu Mbok Sirni dan suaminya belum juga dikaruniai anak. Mereka lalu berdoa agar segera dapat menimang anak. Ketika itu seorang raksasa mendengar doa tersebut. Ia pun mendatangi mereka dan berkata, "Hai, apakah kalian benar-benar ingin memiliki seorang anak? Jika kalian menginginkannya, aku akan bantu. Tapi ada suatu syarat yang harus kalian penuhi. Jika anak kalian sudah berumur 6 tahun, kalian harus memberikan anak itu kembali kepadaku untuk aku makan," ucap raksasa dengan suara yang besar. Karena keinginan yang sangat mendalam untuk mendapat seorang anak, pasangan itu akhirnya menyetujui persyaratan dari raksasa. Setelah itu, raksasa memberikan biji timun untuk ditanam dan dirawat sampai berbuah. "Untuk apa raksasa itu memberikan biji timun ini ya, Pak?" tanya Mbok Sirni. "Aku juga tidak mengerti. Lebih baik kita ikuti saja petunjuk dari raksasa itu," jawab suami Mbok Sirni. Kemudian mereka mengikuti petunjuk raksasa. Biji timun yang diberikan oleh raksasa ditanam dan dirawat dengan baik. Setelah 2 minggu tanaman timun sudah mulai berbuah. Di antara buah timun yang ada, terdapat satu timun yang ukurannya sangat besar dan berwarna keemasan. Ketika buah yang paling besar itu semakin besar dan tampak masak, Mbok Sirni dan suaminya memetik timun tersebut. Mereka membelah timun tersebut dan dengan hati-hati. Betapa kagetnya pasangan itu melihat seorang bayi perempuan, mungil dan lucu, ada di dalam buah tersebut. Mereka sangat bahagia dan bersyukur karena penantian untuk mendapatkan seorang anak akhirnya terwujud. Bayi kecil itu diberi nama Timun Mas. Mbok Sirni dan suaminya sangat bahagia melihat Timun Mas tumbuh sehat menjadi gadis yang cantik. Mereka sangat menyayangi Timun Mas. Suatu hari sang raksasa datang menagih janji Mbok Sirni dan suaminya untuk menyerahkan kembali anak mereka. Mbok Sirni dan suaminya tidak rela kehilangan anaknya. Mereka berusaha mengulur janjinya agar raksasa datang 2 tahun lagi. "Maaf Tuan Raksasa," ucap Mbok Sirni. "Bukan kami hendak mengingkari janji, tapi Timun Mas masih sangat kecil dan tidak enak untuk dimakan. Tunggulah 2 tahun lagi, ia akan semakin besar dan enak untuk dimakan," Mbok Sirni beralasan. Raksasa itu pun mengikuti keinginan Mbok Sirni. Ia berkata, "Kau benar. Semakin besar timun mas, semakin enak untuk dimakan. Hahaha." Hari demi hari berlalu. Waktu yang dijanjikan semakin dekat. Mbok Sirni dan suaminya semakin tidak rela melepas timun mas. Mereka gelisah jika suatu hari raksasa akan datang untuk mengambil anak kesayangannya. Suatu malam Mbok Sirni bermimpi. Dalam mimpi itu ia menemui petapa di Gunung Gundul agar anaknya selamat. Ia pun memberitahukan mimpinya itu pada suaminya. Coba kita cari saja petapa itu di Gunung Gundul, Bu. Siapa tahu ini adalah petunjuk dari Dewata," ucap suaminya. Mereka pun berangkat
ke Gunung Gundul. Benar saja, di sana ada seorang petapa yang sangat sakti. Petapa itu memberi Mbok Sirni dan suaminya 4 bungkusan kecil yang berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi sebagai penangkal. Setibanya mereka di rumah, Mbok Sirni mengambil timun emas. Mbok Sirni dan suaminya memberikan 4 bungkusan kecil itu kepada timun emas sambil memberikan nasihat dan menyuruh timun emas untuk berdoa. Anakku, jika suatu hari raksasa datang dan hendak menangkapmu, larilah engkau sekencang-kencang mungkin. Jangan lupa kau taburkan isi dari 4 kantong ini satu persatu untuk melindungimu dari kejaran raksasa, nasihat Mbok Sirni dan suaminya. Hari yang dijanjikan datang juga. Raksasa datang menemui mereka. Ia menagih janji pada Mbok Sirni dan suaminya untuk menyerahkan timun emas. Ketika itu, mereka sudah menyuruh timun emas pergi keluar lewat pintu belakang. Hai petani, mana anakmu? Aku sudah tidak sabar untuk memakannya. Serahkan dia padaku, perintah raksasa. Maaf tuan raksasa, timun emas sedang pergi bermain. Biar istriku pergi mencarinya, dari suami Mbok Sirni. Raksasa curiga yang menyadari bahwa dirinya telah ditipu oleh pasangan petani itu. Ia pun marah. Ladang dan rumah milik kedua petani itu dihancurkan. Ia pun segera mencari timun emas. Ketika raksasa sedang gelap, ia melihat sesosok gadis yang sedang berlari dari kejauhan. Ternyata gadis adalah timun emas. Meskipun timun emas sudah berlari sangat jauh, tapi dia sekejap saja dengan tubuh dan langkah yang besar dapat dengan mudah mengejar timun emas. Anak raksasa mulai mendekat. Timun emas mengeluarkan perangkal yang diberikan oleh orang tuanya. Pertama, ia mengeluarkan biji timun dan menebarkannya di depan raksasa. Biji timun itu berubah menjadi ladang timun yang lebat buahnya. Melihat hal itu, raksasa berhenti mengejar timun emas. Ia asik memakan buah timun di ladang itu. Namun ketika menyadari incarannya sudah mulai pergi jauh, ia kembali mengejar. Bahkan kekuatan bertambah setelah memakan banyak timun dari ladang tersebut. Timun emas terus berlari, tapi saja dapat dikejar oleh raksasa. Kali ini timun emas mengeluarkan penangkal yang kedua, yaitu jarum. Ditebarkanlah jarum itu di jalan yang telah ia lewati. Hal yang ajaib pun terjadi. Jarum-jarum itu berubah menjadi pohon-pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Raksasa kesulitan mengejar timun emas. Kakinya terluka tersuk bambu-bambu yang tajam. Meskipun demikian, raksasa berusaha mengejar timun emas. Ia masih membayangkan lezatnya daging timun emas untuk dimakan. Meskipun timun emas tidak berhenti berlari, raksasa selalu dapat mengejarnya. Walaupun dengan kaki terluka, tangan raksasa yang sangat besar sudah hampir menggapai timun emas. Akhirnya timun emas mengeluarkan penangkalnya yang ketiga, yaitu garam. Garam tersebut ditaburkan di sepanjang jalan yang telah ia lewati. Keajaiban terjadi lagi. Garam ditaburkan berubah menjadi lautan luas. Raksasa pun harus berenang untuk mengejar timun emas. Dengan susah payah, raksasa pun berhasil tiba di tepian. Ia mulai kelelahan, napasnya terengah, tapi ia tetap berusaha mengejar timun emas. Sekarang hanya tinggal satu perangkal saja, yaitu terasi. Terasi itu ditaburkan timun emas di jalan yang sudah dilaluinya. Kini jalan itu berubah menjadi lautan lumpur hitam. Raksasa yang sudah kehabisan tenaga akhirnya terjebak di lumpur hitam itu. Dengan tenaga yang tersisa, raksasa berusaha keluar dari lumpur tersebut. Semakin banyak ia bergerak, semakin ia terhisap masuk ke dalam lumpur hitam yang ternyata adalah lumpur hidup. Akhirnya raksasa itu mati tenggelam. Timun emas kembali ke rumahnya. Kedua orang tuanya sangat bahagia melihat timun emas datang dengan selamat. Kini timun emas dan orang tuanya hidup dengan tenang dan bahagia. Yang ketiga, pesan moral bahasa Inggris. From the story above, children can learn a lesson that evil intention, like those of giants, can bring harm. Children can also see that with effort, hard work, and self-confidence, they can face any obstacle. Karena HP saya lemot, buat ngedit ya hasilnya seperti ini, mohon dimaklumi. Dan dari video saya yang dapat saya sampaikan, saya mengucapkan terima kasih.